warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Unesa Diani Dwi Citasari dari Program Studi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan kualitas air. Pemeriksaan kualitas air yang akan saya paparkan, saya ambil dari salah satu jurnal penelitian, yaitu kualitas air sumur gali Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, berdasarkan indeks Most Portable Number atau NPM. Kesehatan lingkungan merupakan suatu keseimbangan ekologi yang harus dijaga antara manusia dan lingkungan, agar menciptakan lingkungan yang sehat untuk manusia. Salah satu ruang lingkup komponen dari lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia adalah ketersediaannya air bersih yang cukup. Menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 416 tahun 1990 menyatakan bahwa air bersih adalah air yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diminum atau dikonsumsi dengan proses pemasakan sebelumnya. Syarat kesehatan mengenai kualitas air yang dimaksud meliputi persyaratan mikrobiologis, fisika, kimia, dan radioaktif. Ketentuan WHO dan APHA menyatakan kualitas mikrobiologis air ditentukan berdasarkan atau ada tidaknya bakteri E. coli di dalam air dan jumlah bakteri tersebut di dalamnya. Salah satu sumber air bersih yang masih digunakan oleh masyarakat kita hingga saat ini adalah sumber air dari sumur gali, yaitu sumur yang dibuat dengan cara menggali. Sumur ini menyediakan air dari air tanah yang relatif dekat pada tanah permukaan, sehingga memudahkan untuk terkena pencemaran dari perembasan dari sumber pencemar. Pada beberapa penelitian juga menyatakan bahwa masih terdapat pencemaran terhadap sarana air bersih sumur gali, yaitu bakteri coliform yang terdapat pada air tersebut sebesar 35%, sehingga dikhawatirkan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Untuk mengetahui jumlah bakteri patogen, yaitu bakteri coliform yang terdapat pada air, sampai saat ini digunakan metode Most Portable Number atau MPM. Tabel tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah bakteri coliform di dalam 100 ml contoh air yang positif terhadap uji penduga atau presumptive test, kemudian uji penegas atau confirmative test, dan uji pelengkap atau complete test dengan menggunakan perlakuan 10 ml, 1 ml, dan 0,1 ml contoh air tersebut. Metode inilah yang akan diterapkan untuk menilai kualitas sumur gali menurut persyaratan mikrobiologi. Berkaitan dengan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa bakteri coliform itu dapat menyebabkan penyakit diare. Di sini juga ditemukan tingginya kasus diare di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, berkaitan dengan infeksi kuman patogen pada masyarakat di daerah tersebut yang dicurigai berhubungan dengan kualitas air sumur gali yang tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu, dilakukanlah penelitian mengenai kualitas air di sumur gali di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, berdasarkan indeks Most Portable Number atau NPM. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode deskriptif laboratorium untuk mengetahui kualitas air berdasarkan persyaratan mikrobiologi. Kemudian penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, dan akan dianalisis di laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada bulan April hingga Juni 2012. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya dilakukan secara gugus bertahap sebanyak 15 sampel. Untuk
kriteria dari sampel yang akan diambil itu ada dua jenis, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusinya adalah sumur gali yang terdapat di perumahan warga di Kelurahan Lubuk Buaya. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya adalah sumur gali yang tidak diperbolehkan oleh pemiliknya untuk dilakukan penelitian dan sumur gali di rumah penduduk yang sudah lama tidak digunakan. Untuk penelitian dilakukan terlebih dahulu mengobservasi beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas air. Kemudian melakukan pemeriksaan mikrobiologi dengan menggunakan Most Portable Number Test. Kemudian kita sudah memasuki ke hasil dari penelitian kali ini. Untuk hasil yang pertama yaitu ada data sampel. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di sini ada 15 sampel, yaitu sampel nomor 1 hingga nomor 4 itu didapatkan dari RW 2 RT 3 dan sampel nomor 5 sampai nomor 8 didapatkan dari RW 10 RT 3. Kemudian sampel nomor 9 sampai nomor 12 itu dari RW 9 RT 1 dan sampel nomor 13 sampai 15 yaitu dari RW 16 RT 1. Kemudian untuk hasil dari pemeriksaan uji penduga yaitu ada 3. Yang pertama itu pada pengenceran 0,1 cc dengan jumlah 45 tabung. Untuk hasil positifnya itu ada 26 tabung atau 19,25% dan hasil negatifnya itu ada 19 tabung atau 14,07%. Kemudian yang kedua itu ada pengenceran 1 cc dengan jumlah 45 tabung. Untuk hasil positifnya itu ada 35 tabung atau 25,92% dan hasil negatifnya itu ada 10 tabung atau 7,40%. Kemudian yang terakhir yaitu pada pengenceran 10 cc dengan jumlah 45 tabung, hasil positifnya ada 41 tabung atau 30,37% dan hasil negatifnya itu ada 4 tabung atau 2,96%. Dengan begitu total hasil positifnya itu ada 102 tabung atau 75,55% dan hasil negatifnya itu ada 33 tabung yaitu 25,92%. Kemudian yang ketiga itu ada hasil dari uji penegas yang dicocokkan dengan nilai MPN. Semua sampel dilakukan dengan pengenceran 10 cc, 1 cc, dan 0,1 cc. Dari semua sampel, hanya ada satu sampel yang nilai MPN-nya 0. Untuk sampel lain, nilai MPN-nya beragam mulai dari 3 sampai 2400. Sampel yang memiliki nilai MPN-nya 0 itu sampel nomor 13. Berarti sampel tersebut tidak terkontaminasi oleh coliform. Sampel yang terkontaminasi didapatkan 3 sampel dengan nomor MPN kurang dari 50, yaitu sampel nomor 6 dengan MPN 3, sampel nomor 7 dengan MPN 43 dan nomor 11 dengan nomor MPN 7. Kemudian untuk data yang terakhir adalah jenis sanitasi sumur gali pada beberapa sampel yang diambil di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Yaitu untuk yang pertama ada 73% dari jumlah sampel diperiksa memiliki sumur gali yang jaraknya kurang dari 10 meter dari sumber pencemaran. Kemudian sisanya itu memiliki jarak kurang lebih 10 meter dari sumber pencemaran. Kemudian sebanyak 46% sumur gali diperiksa memiliki tutup sumur permanen dan sisanya sebanyak 54% tutup sumurnya seadanya menggunakan kardus. Kemudian terdapat 46% sumur gali yang tidak memiliki saluran pembuangan air atau dibuat seadanya saja dan sisanya ada 54% yang memiliki saluran pembuangan air ke selokan atau ke parit. Kemudian untuk yang terakhir yaitu terdapat 54% dari jumlah sumur gali yang diperiksa menggunakan ember sebagai sarana mengambil air dan 46%
menggunakan pompa listrik. Kemudian kita sudah masuk ke bagian pembahasan dari pemeriksaan kualitas air sumur gali di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Untuk pembahasannya yang pertama, itu dari ke-15 sampel didapatkan satu sampel dengan nilai MPN 0 yang berarti pada air tersebut tidak terkontaminasi koliform. Diketahui juga sumur tersebut itu memiliki penutup yang dibuat secara permanen menggunakan batu maupun semen. Kemudian memiliki pembuangan air atau drainase yang mengarah ke parit dan memiliki pompa listrik yang dilengkapi dengan alat penyaring khusus. Dan faktor lain yang penting seperti jarak sumur gali terhadap sumber pencemaran yaitu lebih dari 15%. Faktor tersebut yang berpengaruh terhadap kualitas air sumur gali secara mikrobiologi sehingga air dapat terhindar dari bakteri koliform. Sisanya itu ada 14 sampel yang terkontaminasi. Kemudian untuk pemeriksaan terhadap 15 sampel air sumur gali di Kelurahan Lubuk Buaya ini dengan metode MPN didapatkan hanya ada 4 sampel yang memenuhi persyaratan Permenkes dan layak digunakan oleh masyarakat, yaitu dengan nilai MPN kurang dari 50. Secara keseluruhan, kandungan koliform pada air sumur gali tidak memenuhi standar persyaratan, yaitu sebesar 73,33%. Penelitian ini mendapatkan bahwa 73,33% sumur gali yang diperiksa terletak lebih dekat 10 meter dengan sumber pencemaran. Sisanya sebanyak 26,66% berjarak lebih dari 10 meter dari sumber pencemaran, menunjukkan jumlah koliform tidak lebih dari 50 pada setiap 100 ml air bersih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian untuk penggunaan pompa listrik atau ember di sumur gali untuk mengambil airnya itu juga turut andil dalam mempengaruhi kualitas mikrobiologi air di sumur gali tersebut. Apabila sumur gali sudah menggunakan pompa listrik, maka akan lebih mengurangi kontaminasi dari bakteri. Sedangkan terdapat 63,6% sumur gali yang belum memenuhi standar, di mana di sana mengambil airnya masih menggunakan ember. Kemudian untuk drainase atau saluran pembuangan merupakan salah satu persyaratan sanitasi yang juga harus dipenuhi agar air di sumur gali tersebut terlindung dari kontaminasi air kotor. Dan sebanyak 53,33% sumur gali yang diperiksa memiliki saluran pembuangan air yang mengarah ke parit. Sisanya sebanyak 46,66% tidak memiliki saluran pembuangan air. Selain dari apa yang saya sebutkan tadi seperti penggunaan pompa listrik maupun ada tidaknya drainase atau saluran pembuangan air, ada juga faktor lain yang mempengaruhi kualitas mikrobiologi dari air, yaitu penggunaan tutup pada sumur gali. Nah, dari sumur gali yang diperiksa itu sebanyak 54% itu masih menggunakan tutup dari seng. Dan sumur gali yang menggunakan tutup dari seng tadi itu airnya setelah diperiksa itu tidak memenuhi standar. Air yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Permenkes itu menggunakan tutup yang permanen dari semen. Kemudian ada faktor yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas mikrobiologi air dalam sumur gali, yaitu faktor dari dinding sumur dan dinding yang membatasi mulut sumur dari permukaan tanah atau dinding parapet. Dinding sumur harus dilapisi dengan batu yang disemen. Dan hasilnya itu ada 5 dari 15 sampel sumur yang diperiksa itu memiliki dinding parapet yang tebalnya kurang dari 75 cm. Dan setelah diperiksa, air yang terdapat di sumur itu kualitasnya tidak memenuhi standar. Kemudian untuk sisanya yaitu 10 sampel dari 15 sampel itu memiliki dinding parapet dengan tebal lebih dari 75 cm atau ditutup dan diratakan dengan lantai semen.
Dan sekarang kita sudah masuk ke bagian kesimpulan dari pemeriksaan kualitas air di sumur gali di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk kesimpulannya, bahwa sebagian besar sumur gali yang diperiksa tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Permenkes Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1950 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Ditemukan sebanyak 73,33% dari sumur yang diperiksa tidak memenuhi standar karena mengandung koliform. Koliformnya lebih dari 50 pada setiap 100 ml air. Kemudian hanya ada 26,6% sumur yang diperiksa memenuhi standar yang telah ditetapkan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.